Karena kami sadar tanpa kesehatan di wilayah hulu itu akan percuma saja Pak Rizal. Jadi ibu-ibu di sana di Tallo dan juga stakeholder yang lain itu pemerintah itu akan sama-sama ke depannya melakukan aksi penanaman pohon di wilayah hulu dan juga mengkampanyekan bahwa ketika hulu itu rusak pasti di hilir khususnya masalah air bersih di Kota Makassar itu akan semakin parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV yang budiman. Senang sekali saya Rijal Idrus kembali menjumpai Anda dalam senarai Unhas Green, Unhas Hijau, Unhas Lestari. Hasil kerjasama Unhas TV dengan Mongebay Media Lingkungan Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang krisis air bersih di Kota Makassar. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Slamet Riyadi MA, yang mana beliau adalah Kepala Divisi Riset dan Keterlibatan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Sulsel. Dari Walhi diwakili oleh beliau dan kita akan berbincang tentang krisis air bersih di Kota Makassar. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Halo Pak Mehmet. Ya, halo Pak Rizal. Terima kasih Ya, sudah sama-sama. berkenan datang di acara Senare Unhas Green. Ya, Pemirsa yang budiman, di tengah langit cerah yang kerap menyinari Kota Makassar, ada sebuah krisis mengendap di bawah tanah. Krisis air bersih yang kian menyulitkan hidup ribuan warga. Dari lorong-lorong kecil di wilayah Biringkanaya hingga rumah susun di wilayah Tallo. Suara-suara keluhan bergema dari keran-keran yang tak lagi mengalir air bersihnya. Air bersih yang dulu datang setiap pagi, kini hanya menetes 2 hari sekali. Itu pun dengan tekanan yang sangat kecil dan ternyata dengan warna keruh yang sebenarnya tak layak konsumsi. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Sulsel atau disebut WALHI, ini bukan sekedar soal kemarau atau peningkatan jumlah penduduk. Lebih dalam dari itu, ada soal tentang tata ruang yang semrawut, alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan beton, serta ketimpangan distribusi dalam penyedia layanan publik. Kawasan elit, Anda tahu di mana? Itu hampir tidak pernah mengalami masalah krisis air bersih ini. Tetapi di wilayah-wilayah marginal, masyarakat harus antri membeli air galon atau menada air hujan. Ironisnya, Kota Makassar saat ini tengah berlomba membangun gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit, dan kawasan industri tanpa mempertimbangkan sumber daya yang sangat mendasar, yaitu air bersih. Hutan ternyata semakin gundul, daerah aliran sungai menyempit, dan perencanaan distribusi air bersih tidak kunjung mengejar ketertinggalan infrastruktur. Walhi menyebut ini bukan sekedar krisis logistik, tetapi krisis keadilan ekologis. Kita akan berbincang lebih jauh dengan Pak Mehmet yang mewakili Walhi tentang persoalan ini. Baik, Pak Mehmet, ya, ini kedengarannya persoalan yang sangat serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak,
terutama hajat yang sangat mendasar, Ya. yaitu air bersih. Bisa diberikan gambaran kenapa Walhi bisa sampai pada kesimpulan ini? Ya. Awalnya sebenarnya kami mencoba untuk mendeteksi kira-kira isu krusial apa yang ada di Kota Makassar selain persoalan bencana dan ruang terbuka hijau. Ternyata ada permasalahan lain yang lebih kompleks, yakni persoalan krisis air bersih. Nah, krisis air bersih ini hal yang paling masalah ya bagi isu perkotaan, karena akan ada banyak variabel yang kemudian masuk dalam persoalan itu. Itu Pak Reza. Makanya kami mulai mencoba mendalami bagaimana isu masalah krisis air bersih di Kota Makassar. Sudah berapa lama Pak ini berlangsung? Sudah 1 tahun. Oh, jadi dalam 1 tahun terakhir ini masalahnya. Tapi sebenarnya sebelumnya memang sudah mulai ada persoalan-persoalan itu ya? Iya, kalau masalah krisis air bersih di Kota Makassar itu khususnya di Kecamatan Talo itu sudah terjadi kurang lebih 20 tahun. Kami baru masuk intens mengorganisir, melakukan riset, pendampingan dengan warga, khususnya perempuan di Kecamatan Talo itu kurang lebih 1 tahun. Oke. Bisa disebutkan kalau kita bicara soal Kota Makassar, wilayah mana saja yang rentan dengan persoalan air bersih ini, Pak? Ya, kalau di Kota Makassar kami lihat yang paling rentan sebenarnya adalah wilayah atau daerah yang berada di Makassar Utara, terkhusus di Kecamatan Talo. Oke. Talo, ujung tanah, Ya, kayak gitu ya. Padahal ini adalah justru wilayah pesisir ya, yang sebenarnya tidak perlu kekurangan air, ya betul. gitu ya. Nah, ini penyebabnya karena musim kemarau, meskipun sekarang di Makassar katanya lagi musim kemarau basah. Nah, itu penyebabnya karena musim atau memang ada persoalan yang lebih mendasar dari persoalan musim? Ya, kalau penyebabnya awalnya kami melakukan riset mendalam, itu kami temukan bahwa ternyata memang ada beberapa faktor atau penyebab terjadinya masalah atau krisis air bersih di utara Kota Makassar. Itu pertama adalah Makassar ini sebenarnya kalau secara hidrologi kota itu sangat rentan karena dia dipengaruhi oleh 3 daerah aliran sungai yang semuanya kritis karena tutupan hutannya berada di bawah 30%. Yang pertama ada daerah aliran sungai Jeneberang, yang kedua adalah daerah aliran sungai Tallo, dan yang ketiga adalah daerah aliran sungai Maros. Semuanya angkanya itu di bawah 30% tutupan hutannya. Nah, bicara soal Makassar bagian utara, itu air bakunya berasal dari daerah aliran sungai Maros, yakni bendungan Lekopancing. Ya. Ya. Nah, cuman persoalannya adalah karena tutupan hutannya kurang di bawah 30%, maka ketika hujan air akan keruh dan PDAM sulit untuk mengolah air baku yang keruh itu karena memang tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan air baku. Karena kekeruhan tadi akhirnya PDAM juga sulit mengelola airnya, makanya distribusi air yang dikelola PDAM pun minim atau tidak sampai ke beberapa daerah khususnya di utara. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah soal distribusi air yang timpang. Nah, kami coba melakukan kajian pustaka dan kami menemukan data dari BPS Kota Makassar. Itu ternyata volume air yang disalurkan ke bagian utara Kota Makassar itu lebih sedikit ketimbang Makassar di bagian barat. Sedangkan pelanggan PDAM itu lebih banyak di utara ketimbang di bagian barat. Nah, ini kan ada anomali atau ada semacam hal yang tidak berkesesuaian. Seharusnya kalau pelanggannya banyak, volume airnya disalurkan lebih besar. Tapi ini tidak, di utara lebih banyak pelanggannya, volume airnya justru disalurkan lebih sedikit ketimbang di bagian barat. Nah, kami coba cek
ternyata di Makassar bagian barat ini memang wilayah yang tumbuh banyak kawasan industri, ada hotel, ada kafe. Nah, itu semualah yang kemudian menjadi atau mendapatkan volume air yang lebih besar ketimbang wilayah di bagian utara. Nah, itu ketimpangan itu terjadi by design atau by default? Apa yang menyebabkannya? Ya, kalau kami lihat memang ini penyebab dari permasalahan tata ruang kota sebenarnya. Karena yang kemudian kalau kita lihat di Makassar hari ini, tata ruang kotanya itu banyak tumbuh di bagian barat. Sedangkan wilayah lain itu dianggap sebagai zona-zona yang bukan zona jasa industri, tapi zona yang banyak warga dan segala macamnya. Kalau di Makassar bagian barat itu kawasan industri. Jadi bisa dibilang bahwa kawasan industri inilah yang kemudian lebih banyak menikmati air bersih ketimbang wilayah-wilayah yang ada masyarakatnya seperti di Kecamatan Talo di utara Kota Makassar. Oke, Pak Mehmet. Ya. Jadi ada persoalan di hulu, Ya, sumber air bersih itu sendiri yang semakin berkurang, dan kalaupun ada air ternyata juga keruh ya, akibat hutan yang semakin sedikit ya. Itu persoalan di hulu. Sementara di hilirnya sendiri di Kota Makassar ada persoalan dengan tata ruang ya. ya. Oke. Nah, bagaimana pihak Kota Makassar, terutama yang bertanggung jawab terhadap penyediaan air bersih ini, merespon kondisi ini? Ya. Kami beberapa kali melakukan yang namanya dialog multi pihak dengan para pihak tadi. Sebenarnya dalam konteks krisis air bersih ini ada banyak pihak yang kemudian seharusnya terlibat. Pertama, untuk masalah daerah aliran sungai atau di hulu itu ada Balai Besar Wilayah Pompengan Sungai Jeneberang. Untuk air bersih sumber air di permukaan itu ada PDAM, sumber air di bawah tanah itu ada PU. Nah, 3 stakeholder penting inilah yang sering kami libatkan dalam dialog, dan memang ketiga-tiganya merasa penting dan perlu untuk mengatasi masalah krisis air bersih di Kota Makassar. Itu kuncinya secara kolaboratif. Karena misalnya kalau PDAM saja yang mengurusi, itu kan yang persoalan hutan di daerah aliran sungai butuh juga dikelola dengan baik. Karena kalau airnya keruh, PDAM juga tidak bisa mengelola air itu. Makanya dibutuhkan BBWS, Balai Pompengan Jeneberang tadi. Dan juga alternatif ketika misalnya PDAM tidak bisa, ada Dinas PU melalui beberapa program air bersihnya seperti yang kita kenal Pamsimas, itu dari Dinas PU. Sayangnya memang kalau di utara kota, khususnya di Talo, itu air tanahnya itu asin. Jadi memang sulit untuk alternatif ke sana. Makanya setelah kami dialog hampir 2-3 kali, Pak Rizal, itu kami kemudian di dialog terakhir bersepakat untuk menandatangani MOU kerjasama untuk mengatasi masalah air bersih ini. Konkretnya setelah MOU itu sebenarnya sudah ada perencanaan pertama dari PDAM, itu soal peletakan batu pertama. Jadi nanti ada distribusi silang air bersih. Kalau dulunya Makassar Utara itu airnya dari Das Maros atau Leko Pancing. Saat ini pemerintah dan PDAM itu ingin mengelola air baku dari Das Jeneberang atau dari Bendungan Bili-Bili, nanti disambungkan ke Makassar Utara. Oke. Jadi itu di persoalan di hulu ya. Dan memang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, dan ini memang satu isu yang krusial, isu lingkungan ya. Tapi persoalan di dalam wilayah Makassar sendiri ini kayaknya tidak kalah rumitnya karena menyangkut tata ruang. Itu kira-kira bagaimana mengatasi persoalan tata ruang ini sementara pembangunan jalan terus? Nah, di Makassar ini kan yang
sangat penting diketahui adalah secara spasial atau secara keruangan itu eh, wilayah terbangunnya itu kurang lebih 64%. Itu wilayah terbangun. Artinya wilayah yang tidak mampu meresap air hujan ketika hujan gitu. Iya. Nah, sedangkan wilayah-wilayah lainnya itu sangat sedikit persentase wilayah resapan dan terbuka hijaunya. Saat ini kan di Kota Makassar kita tahu ruang terbuka hijaunya kisaran 12% gitu. Itu pun masih sangat jauh dari angka 30% juga. Jadi kalau bicara bagaimana ke depannya, seharusnya memang pertama ada pengawasan atau regulasi yang ketat, karena yang kami lihat misalnya untuk kawasan perumahan-perumahan itu di Kota Makassar itu kan di aturan mandatnya seharusnya mereka menyediakan setidaknya 30% dari kawasan ruang terbuka dari kawasan perumahan mereka Iya. untuk RTH. Tapi kan banyak juga yang tidak tidak apa ya, tidak membangun hal itu. Nah, makanya memang ke depannya kalau kami lihat perlu ada semacam integrasi kawasan, misalnya RTH itu harus dimaksimalkan di layanan atau infrastruktur milik pemerintah. Misalnya rumah sakit mungkin, atau di kantor kepolisian itu boleh juga dimaksimalkan ruang RTH-nya. Dan juga bisa misalnya ada wilayah-wilayah kosong itu ditata, dibuatkan RTA dan dibuatkan juga misalnya semacam embun atau wilayah-wilayah kolam air, jadi bisa dikelola menjadi air-air bersih ke depannya. Iya, saya kira ini memang persoalan yang krusial dan semua pihak perlu untuk ikut terlibat. Pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Setelah ini kita akan lanjutkan pembicaraan dengan Pak Slamet Riyadi. Halo pemirsa Unhas TV yang budiman, kita berjumpa kembali di segmen selanjutnya. Di segmen awal tadi, kita membahas tentang krisis air bersama narasumber kita, Bapak Slamet Riyadi. Kita sudah diberi penjelasan oleh Pak Slamet Riyadi tentang persoalan baik di hulu maupun di hilir, dan juga persoalan-persoalan teknis yang lain di dalam wilayah Kota Makassar. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang kira-kira bagaimana mencari solusi dan terutama bagaimana meningkatkan peran masyarakat untuk mengatasi persoalan krisis air ini. Pak Mehmet, tadi sudah dijelaskan tentang beberapa langkah-langkah yang perlu diambil, terutama pada level kebijakan. Ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat sendiri? Kira-kira apa yang bisa masyarakat lakukan agar supaya persoalan krisis air ini bisa tertangani, atau paling tidak masyarakat bisa mendapatkan air bersih secara lebih leluasa dan lebih banyak? Ya. Dalam beberapa agenda yang kami lakukan itu melibatkan masyarakat, khususnya perempuan,
dan di sana sudah ada semacam komunitas atau organisasi yang kemudian memperjuangkan persoalan air bersih di wilayah mereka. Itu namanya Paras Tallo. Itu perempuan pejuang air bersih Tallo. Oke. Itu sudah banyak melakukan kegiatan audiensi langsung misalnya dengan DPRD, dan kedepannya kami juga berencana untuk audiensi dengan wali kota. Kemudian nanti beberapa ke depan itu kami juga hendak melaksanakan proses yang namanya penanaman pohon atau reforestasi di daerah aliran Sungai Maros, karena kami sadar tanpa kesehatan di wilayah hulu itu akan percuma saja Pak Rizal. Jadi ibu-ibu di sana di Tallo dan juga stakeholder yang lain itu pemerintah itu akan sama-sama ke depannya melakukan aksi penanaman pohon di wilayah hulu, dan juga mengkampanyekan bahwa ketika hulu itu rusak pasti di hilir, khususnya masalah air bersih di Kota Makassar itu akan semakin parah. Iya, ini memang menunjukkan bahwa persoalan lingkungan itu tidak dibatasi oleh administrasi, ya. Betul. Karena ternyata kekurangan air di Makassar itu kuncinya justru ada di wilayah Iya, atas, betul. di wilayah Goa, di wilayah Maros. Jadi memang perlu kerjasama antar pemerintah. Ya. Kalau menurut Walhi, kira-kira kerjasama antar pemerintah ini bisa dalam bentuk apa saja? Ya, kalau kami lihat memang soal kerjasama ini adalah pertama memang masalahnya harus dilihat tadi secara hulu ke hilir. Berarti bicara wilayah hulu, di situ ada wilayah perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh BBWS, dan juga Balai Pelestarian Das juga seharusnya terlibat di situ. Terus kemudian koordinasi antar daerah, harusnya kepala daerah yang masuk dalam 3 kabupaten 4, misalnya Maros, Takalar, Makassar, dan Goa, itu juga seharusnya duduk bersama. Ya, kawasan Maminasata Ya, Maminasata ya. yang harusnya duduk bersama untuk merespon ke depannya seperti apa pengelolaan dan perlindungan lingkungan di wilayah itu. Karena betul memang per hari ini gerakan penyelamatan lingkungan hidup sudah tidak bisa lagi sebatas administratif saja, tapi sudah harus berkolaborasi dengan beberapa lintas daerah di wilayah masing-masing. Kelihatannya Walhi melalui risetnya sudah banyak mendapatkan sejumlah pencerahan tentang persoalan ini. Nah, apakah itu dikomunikasikan dengan pemerintah ketiga kabupaten ini, atau ya 3 kabupaten dan Kota Makassar ya? Ya. Jadi 4 semuanya wilayah Maminasata. Apakah ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah itu, lalu kemudian bagaimana Walhi bisa menempatkan diri sebagai katalisator dalam hal integrasi antar keempat pemerintah daerah ini dan juga dengan masyarakat sendiri? Kira-kira bagaimana, Pak? Kalau persoalan komunikasi, sebenarnya kami sudah mengadakan yang namanya diseminasi publik, itu mengundang beberapa perangkat daerah, tapi memang masih di wilayah Kota Makassar. Tapi stakeholder yang terkait itu kami undang, sudah kami undang, misalnya di BBWS, PDAM, PU, sampai kecamatan hingga di tingkat lurah di Kecamatan Tallo. Karena memang kami mau perlihatkan bahwa masalah krisis air ini bukan masalah yang sederhana, dan kami juga mau sampaikan ke warga bahwa tidak akan mudah menyelesaikan soal ini, karena ada banyak pihak yang harus terlibat dan ada banyak hal yang harus misalnya diselesaikan gitu. Cuman kedepannya memang yang paling penting adalah mengkomunikasikan hasil riset ini dan juga melakukan misalnya pelestarian di wilayah hulu. Gitu.
Oke, tadi Pak Mehmet cerita tentang Parastalo. Ya, Ini perkumpulan ibu-ibu yang peduli lingkungan bahkan sampai melakukan penanaman ya, di hulu Sungai Maros ya. ya, Em, Bagaimana dengan peran masyarakat yang lain yang sebenarnya tidak terdampak? Katakanlah kebetulan ada di antara pemirsa Unhas TV yang mungkin tinggal di wilayah yang sebenarnya tidak kekurangan air dalam kota Makassar, tapi ingin melakukan sesuatu karena secara umum memang ini sudah menjadi krisis. Apa yang bisa dilakukan misalnya di rumah orang-orang yang punya halaman, ya, yang apa, misalnya mau mencoba melakukan konservasi air agar supaya bisa lebih adil buat yang lain. ya. Nah, bagi warga Kota Makassar yang lain yang misal tidak mengalami masalah krisis air, bisa melakukan satu tentu saja penghematan air. Karena saat ini kita tahu bahwa krisis iklim sudah sangat berdampak bagi kehidupan kita. Jadi perlu adanya kesadaran untuk kemudian menghemat air. Yang kedua adalah bisa melakukan misalnya proses-proses konservasi kecil-kecilan atau berbasis rumahan. Bisa melakukan penanaman atau membuat biopori di halaman-halaman rumah agar ada input, ada air yang masuk ke tanah dan tanah ini bisa eh, sedikit demi sedikit kita punya cadangan air untuk masa depan. Jadi biopori ini bisa membantu ya. Bisa membantu. Kalau ada halaman, Ya, apakah di depan atau di belakang rumah, ya, bisa dilakukan biopori. ya, bisa. Oke, ya. Jadi para pemirsa, semoga mendengarkan ini dan Anda bisa menjadi bagian dari solusi ketimbang menjadi bagian dari masalah. Em, Ini Walhi tentu punya visi ke depan bagaimana melihat lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik. Kalau krisis ini dibiarkan, kira-kira bagaimana proyeksi Walhi ke depan terhadap masa depan Kota Makassar baik secara ekologis maupun secara ekonomi? Ya. Nah, kami setelah melakukan riset ini dan coba membayangkan bagaimana kalau persoalan ini tidak teratasi, ini akan jangka ke depan itu akan menyebabkan masalah yang sama menimpa kota Jakarta, yakni air lautnya akan lebih tinggi dibandingkan daratannya. Karena ketika misalnya PDAM belum mampu mengelola dan mendistribusikan air ke warga, bisa saja beberapa warga di kota akan menggunakan air tanah. Hmm. Dan kita tahu beberapa industri itu kan sudah menggunakan air tanah dalam jumlah besar, jumlah bahkan besar bukan ya. air tanah dangkal, tapi air tanah dalam. Air tanah dalam ini air tanah yang kedalamannya di kisaran 40 sampai 40 ke atas, 40 meter ke bawah. Itu air Oke. tanah dalam. Kalau itu terus Dikeluarkan. dikeluarkan dan tidak ada air yang masuk, maka itulah yang menyebabkan air tanah itu akan amblas. 16 ya. Ya, karena memang secara ilmu tanah yang menyebabkan tanah ini kuat supaya tidak amblas itu adalah air yang ada di rongga-rongga bawahnya. Jadi air itulah yang menopang tanah kita sebenarnya. Makanya kalau airnya terus dihisap, kemudian tidak ada ke bawah, maka tanah itu bisa amblas. Itu yang sebenarnya yang paling kita takutkan atau yang bersembunyi di balik permasalahan air bersih ini. Jadi bukan bicara soal akses saja sebenarnya, tapi dia juga bicara soal masa depan kota di Makassar. Itu sebenarnya kondisi yang sangat menakutkan. Ya, Ya, kalau sampai terjadi, justru saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah pesisir itu akan paling duluan juga mengalami dampaknya. Nah, em, ada nggak pesan atau ajakan dari Walhi kepada pemangku kebijakan atau generasi muda kepada warga secara umum? Apa pesan Walhi menyangkut krisis air ini kepada mereka?
Ya, bagi kami masalah air bersih ini itu adalah masalah yang kompleks dan harus ditangani secara kolaboratif. Jadi kami berharap agar wali kota baru itu bisa segera mengatasi masalah krisis air yang ada di utara Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo. Karena kalau tidak terselesaikan, itu pertama memang beban ekonomi akan sangat besar. Yang kedua adalah beban lingkungan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penggunaan air tanah ini akan mengancam kota kita kalau penggunaannya secara masif, terlebih lagi air tanah yang kategori air tanah dalam, itu akan sangat mengubah kontur di bawah tanah. Makanya masalah air bersih ini penting untuk dikomunikasikan dan dikolaborasikan secara bersama-sama dengan para pihak. Oke. Em, Selama ini kita hanya berbicara tentang air tanah, air permukaan maupun air yang di bawah itu. Bagaimana dengan air hujan? Ada enggak saran-saran dari Walhi bagaimana baik pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri secara mandiri bisa memanfaatkan rain harvest ini? Kalau di luar negeri itu, di negara maju sudah mulai berkembang, masyarakat secara mandiri melakukan rain harvest. Kalau menurut Walhi, apakah ini salah satu jalan yang bisa memperbaiki juga masalah? Kalau langkah untuk memanen air hujan misalnya, itu sebenarnya sudah dilakukan secara mandiri oleh warga yang ada di Tallo, karena memang itu menjadi peluang bagi mereka. Ketika hujan mereka akan panen air hujannya, jadi ada tandon-tandon masing-masing di rumah. Cuman memang persoalan ini adalah krisis air di Kota Makassar ini adalah ketika dia di musim kemarau. Nah, kalau kemarau memang sumber air yang mereka jangankan untuk dikonsumsi, untuk digunakan setiap hari saja itu akan sangat sulit. Jadi bisa juga misalnya kalau pemerintah membuatkan yang namanya tandon-tandon yang skala besar raksasa dengan intervensi teknologi di kelurahan itu agar lebih dampaknya lebih besar dan lebih bagus. Itu bisa juga dilakukan. Kesimpulannya memang bahwa krisis air ini bukan hanya persoalan logistik, tapi juga persoalan keadilan ekologis. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Pak Mehmet, terima kasih sudah hadir di Unhas TV memberikan pencerahan apa yang Pak Mehmet sampaikan. Saya kira untuk sebagian besar masyarakat Kota Makassar dan juga pemirsa Unhas TV, ini hal yang membuka mata kita bahwa yang namanya krisis ekologis itu bukan sekedar wacana, tapi juga sudah mendera kehidupan sebagian masyarakat kita. Nah, pemirsa, Makassar ini dulu adalah kota pesisir yang kaya air. Tidak ada kedengaran berita meskipun pada musim kemarau. Kapal-kapal yang dulu bersandar di Makassar sejak zaman dulu kala itu menjadikan Makassar sebagai salah satu tempat sumber air. Begitu juga pulau-pulau di sekitar kota Makassar mengandalkan Makassar sebagai sumber air bersih. Namun kini kita menghadapi ujian yang paling mendasar, persoalan krisis air. Ketahuilah bahwa tanpa air tidak ada kota, bahkan tidak ada kehidupan. Oleh karena itu, para pemirsa, marilah semua kita menyadari hal ini dengan mulai dari diri kita masing-masing melakukan konservasi air bersih. Demikian acara kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di acara Unhas Green, Unhas Lestari episode yang akan datang. Sampai jumpa.